Shalom, kita bertemu kembali di dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Kita masih bicara tentang seri buah roh, dan kali ini kita bicara buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau wajah saya seperti ini? Enak nggak lihatnya? Kan lebih enak kalau wajah saya sukacita, ya kan? Adakah di antara kita hari ini tidak bersuka cita? Banyak faktor tentu yang bisa membuat kita tidak suka cita, kan? Nah, tapi anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus itu seharusnya bersuka cita karena itu adalah buah roh. Saya kembali membacakannya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya kan? Nah, jadi setiap hari seharusnya kita itu bersuka cita. Ada kan Tuhan mau ke kantor mukanya muram, ya kan? Mau pelayanan mukanya serem. Nah, gimana? Bisa lari orang, ya. Terus kalau mau bekerja atau setiap hari muka masam kayak gitu, nggak jadi berkat, ya kan? Nah, jadi harusnya anak Tuhan itu, orang yang percaya pada Yesus itu adalah orang yang bersuka cita, ya kan? Nah, salah satunya itu dari wajah bisa kelihatan. Tapi mungkin ada orang bilang, emang dari sono mukanya kayak gitu katanya, memang kayak gini mukaku dari dulu katanya. Nah, itu susah kayak gitu. Nah, jadi orang Kristen kesaksiannya salah satunya itu sukacita. Makanya ini termasuk buah roh, ya kan? Salah satu tanda bahwa orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bisa bersukacita. Ya, ini makanya Paulus kasih tahu buah roh adalah kasih, yang kedua nih sukacita. Paulus tentu adalah orang yang mengalami sukacita. Kalau kita lihat, ya coba bayangkan dulu waktu Paulus sebelum terima Yesus, kan dia menganiaya orang-orang Kristen. Kita bisa cek dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 3. Kan dia menyeret anak-anak Tuhan, orang Kristen itu dari rumah ke rumah, diseret bawa ke penjara dan menganiaya. Kita bisa bayangkan wajah Paulus pada waktu itu, ya, sebelum terima Yesus. Mungkin serem, ya kan, gak ada senyumnya. Itu orang yang paling beragama loh, diakui pada waktu itu. Orang yang paling beragama tapi tidak ada sukacita. Nah, tapi orang yang percaya pada Yesus berbeda. Jadi waktu Paulus sudah terima Yesus, dia berubah, dia malah bersukacita. Makanya dibilang di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, ketika dia menasihati jemaat yang ada di Filipi itu kan dibilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah, ya kan? Bersukacita dalam keadaan baik, ya itu memang biasa, ya. Tapi tetap harus bersukacita kita kalau keadaan baik. Makanya anak Tuhan itu bisa bersyukur, ya, bisa tidur nyenyak pun harus bersyukur, bersukacita, ya, bisa makan walaupun makanannya sederhana juga, ya bersyukur. Itu kan masih keadaan baik. Nah, tapi yang Paulus katakan di sini, buah roh sukacita itu tetap bisa mengalami sukacita walaupun keadaan tidak baik. Paulus menasihati jemaat di sana supaya bersukacita. Emang keadaan Paulus baik? Enggak baik. Tapi dia bisa bersukacita. Jadi artinya apa? Relasi dengan Kristus itulah, relasi dengan Yesus itulah yang membuat bisa bersukacita walaupun keadaan tidak baik. Itulah buah roh. Ya. Mengapa kita harus bersukacita? Nah, kita perlu belajar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus tentu gurunya adalah Yesus, Tuhannya, gitu ya. Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan begini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, ini yang buat kita sukacita tuh, karena nama kita terdaftar di sorga karena pengampunan Yesus. Ya, ada orang hidup 70 tahun, 80 tahun, itu kan kata pemazmur. Nah, berarti kalau nama kita tercatat di sorga, berarti hidup kita bukan hanya 70, 80, tapi lama loh, selama-lamanya seperti itu. Harusnya kita bisa bersukacita. Ya, kita walaupun mengalami pergumulan, ingatlah bahwa nama kita tercatat di sorga. Itu pengharapan besar loh. Ya, kenapa ada orang sampai mau martir, ya, mau mati, ditodongkan senjata, bahkan mau digorok lehernya untuk mengatakan supaya menyangkal Yesus.
tapi dia tetap mau bilang, saya percaya Yesus, saya cinta Yesus. Kenapa? Karena imannya pada Yesus dan dia percaya bahwa namanya tercatat dalam kerajaan surga. Ya kan? Jadi keselamatan di dalam Yesus itu bukan isapan jempol belaka ya, bukan kaleng-kaleng loh. Sampai orang mau mati. Kenapa? Karena dia yakin dalam Yesus ada keselamatan. Adakah di antara kita yang sampai hari ini belum percaya kepada Yesus? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terima Yesus dalam hidup, supaya engkau bisa diselamatkan. Karena bukan perbuatan amal baik kita yang menyelamatkan, tapi karena Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia bisa bersuka cita karena hidupnya dulu yang amburadul, berantakan, dosa itu bisa diampuni dan dia bisa peroleh hidup yang kekal. Aku berlomba-lomba untuk mahkota kehidupan di depan, itu kata Paulus berapa kali. Yang kedua, mengapa kita bersuka cita? Kita juga belajar dari Yesus dalam Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, ini sukacita yang berbeda lagi, yaitu apa? Karena pertobatan, karena berubah. Ya, dibilang di sini, malaikat-malaikat Allah itu bersuka cita karena satu orang berdosa bertobat. Kita pun yang bertobat ada sukacita loh. Ketika kita ada dalam ikatan dosa, itu membuat kita tidak damai. Ya, tapi melalui pertobatan dan pengampunan dari Yesus, bukan hanya surga bersukacita, tapi yang mengalami pengampunan pun bersukacita, keluarganya pun bersukacita, orang di sekitarnya pun bersukacita. Kenapa? Kelihatan seorang yang berubah, bertobat, dan hidup kita pun berubah. Jadi kalau ada saat ini masih diikat oleh yang namanya ikatan dosa, bertobatlah supaya kita bisa bersukacita. Jadi buah roh ini tentu sangat penting untuk kita anak Tuhan, supaya menjadi saksi dimanapun berada. Bersukacitalah, ya, bersukacitalah. Melalui senyuman kita, melalui kehidupan kita yang bersyukur, bersukacita, maka orang akan juga mengalami sukacita. Hiduplah dipimpin oleh roh, yaitu bersukacita. Shalom.